Jadi kalau saya pilih di instansi pemerintah daerah untuk tes SKD-nya, itu sesuai dengan domisili apa di instansinya, Kak? Misalnya di Jakarta domisilinya, itu pilih di Pemda Binjai bisa nggak gitu misalnya? Atau tesnya bisa di Jakarta atau harus tetap di Binjai? Kalau mendaftar ke pemerintah daerah itu bisa. Ini saya dari Banyuwangi, saya mendaftar di pusat gitu ya, lapangan pusat bisa. Kalau orang Jakarta mau mendaftar di pemerintah daerah Binjai bisa, tapi seleksinya apakah di Binjai kan gitu ya. Nah itu betul. Pilihannya itu pada saat mendaftar tadi. Jadi bisa memilih tempat. Apakah bisa seleksi di BKN atau harus ke Pemda gitu ya. Itu bisa memilih tempat pada saat pendaftaran itu tadi ya. Coba di sini saya masuk, ambil saya tunjukkan juga ya. Ntar saya tunjukkan juga. Nih, ntar saya share screen. Jadi pada saat teman-teman juga harus memperhatikan kalau saya mau seleksinya di sini gitu ya. Ini pada saat misinya harus di sini. Pada saat di sini nih. Nah, di sini kan di sini nanti ada pendidikan misal butuh agribisnis. Jabatannya adalah ini, lokasi formasinya misal di tadi ya pemerintah daerah Binjai gitu kan ya. Nah, lokasi ujian dalam negeri. Nah, ini lokasi tesnya. Biasanya sudah ada pilihan, tergantung Bapak Ibu teman-teman sekalian memilih lokasinya di mana. Apakah di sini BKN Yogyakarta, di sini ada BKN Papua, BKN Medan, BKN Palembang, BKN Aceh, Manokwari. Nah, itu sesuai dengan apa yang diinput di sini. Berprediksi. Jadi seperti itu. Jadi bisa saja kita mendaftar daerah Binjai, tapi di mana tes lokasinya sesuai dengan yang diinput Bapak Ibu atau teman-teman sekalian pada saat pemilihan lokasi tes. Jadi seperti itu, Hafid. Oke, baik, Kak. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Nadia. Tadi sudah jelaskan tentang passing grade ya. Mungkin ada perbedaan nggak untuk tahun ini kira-kira passing grade-nya tentang TIU, TWK maupun TKP gitu? Kalau saya baca waktu dan juga ikut sosialisasi dari Kemenpan RB, itu tidak ada perbedaan dengan tahun lalu. Masih berapa ya? 60% kalau nggak salah ya, 60%. 40% kalau nggak salah ya. Iya, tiga. Passing grade ya? Okay. Iya, 60, 40, 40. Iya, 60, 40 itu passing grade-nya. Kemudian ada lagi dari Salsabila, untuk lulusan S1 Fisika bisa ngelamar ke formasi mana ya, Kak? Saya sulit menemukan yang membutuhkan S1 Fisika ini katanya. Peluangnya paling besar di mana, Kak? Ya, ini saya simulasikan sekalian ya, yang untuk tadi ini sekalian simulasi. Ya, monggo silakan. Ya, saya share nih. Jadi kalau kebingungan seperti yang ditanyakan barusan, itu bisa ini ya, bisa lihat di sini. HTTP. Langsung simulasikan aja, Kak, enggak yang tadi nanya fisika atau apa gitu. Ya, itu lagi disimulasikan. Mas Angga masih di unmute. Ya, jadi pilih dulu SSCASN bkn.go.id ini ya. Nah, kemudian pilih nih jenis pengadaannya CPNS, semua instansi, sarjana. Di sini biasanya ada nih. Kalau sarjana ini kenapa ya? Sulit ya. Nah, fisika misalnya. Wah, ini sulit nih kalau sarjana. S1 fisika, Kak. Semua instansi S1 di coba ya. S1 di sini. Nah, coba fisika. Itu ada itu fisika tadi. Nih. Nah, satu fisika. Nih,
Jadi di sini ada nih Stasiun Oh. Geofisika kelas 1 Deli Serdang, BMKG, tapi ini penempatannya nanti di sini ya. Yang perlu diperhatikan mungkin, oh ya saya terlalu jauh gitu ya. Cari dulu. Ini di Ternate, ini di Palu gitu ya. Itu ada fisika terapan, fisika murni. Jadi semua yang ada di sini itu bisa memilih atau bisa masuk ya. Di sini. Di BMKG, tapi penempatannya di sini yang perlu diperhatikan sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mungkin oh ya ternyata saya nanti ditempatkan di Jayapura gitu ya. Maka ya jauh gitu ya. Ya tergantung juga apakah Bapak Ibu dan teman-teman sanggup dan bersedia. Di situ ada, ini banyak nih ya S1 Fisika gitu ya. Di BSN juga ada, kemudian di ini BSN banyak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk mengetahui ini memudahkan kita ya untuk mengetahui di mana sih saya bisa mendaftar itu. Dan juga bisa di bagian yang ini tadi, di bagian pada saat kita ke SSCASN itu kan ada juga pemilihan instansi, dan di instansi masing-masing itu sudah ada pengumuman sendiri, bisa download PDF-nya. Di situ perbedaannya apa dengan di sini ya? Jadi di sini itu terkadang dipecah-pecah di sini. Ini dipecah-pecah di sini. Biasanya kalau di PDF yang dari instansinya itu jadi satu nih. Ini biasanya kayak Badan Standar Nasional ini itu jadi satu. Jadi ada formasinya tapi ini di jumlah 2 gitu ya. Khusus formasi lulusan terbaik gitu. Harnis. Jadi seperti itu. Untuk memudahkan di sini ya, tadi yang menanyakan data sscasn.bkn.go.id. Untuk pemilihan di situ bisa, oh ternyata di BSN ada, tadi BMKG juga ada. Ini masih banyak nih, ada 9 kolom. Ini KLHK juga ada ya, Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ini di Palmerah Jakarta ya kalau salah. Nah, di sini juga ada satu matematika. Kalau ini keluarnya gimana Kak kan gitu ya. Ini 8, tapi yang diambil ini banyak nih. Yang diambil banyak gitu ya. Nah, mending ngambil yang ini nih, 23, yang diambil juga sekian banyaknya ini ya. Tuh. Iya. Jadi seperti Ini. itu. Yang Kak Afid, monggo lanjut. Terima kasih. Oke, jadi kalau Mas Angga ini memang ahli untuk peluang-peluang karena matematika ya, jadi bisa dihitung gimana peluang kita nanti ya. Karena memang hanya satu akun ya yang digunakan ya. Iya. Oke, saya lanjutkan, mungkin ini ada pertanyaan lagi ya, Kak Angga. Ini nih, mau tanya, kalau waktu pilih formasi tertera pendidikan yang dibutuhkan itu adalah S1 Teknik Mesin dan Biosistem. Dan saya kuliah di prodi tersebut, tapi gelar saya ST. Itu gimana? Bisa masuk kualifikasi nggak gitu? Gelarnya apa? ST yang dibutuhkan apa tadi Kak Afid? Pendidikan yang dibutuhkan S1 Teknik Mesin dan Biosistem. Waktu kuliah di prodi gelarnya ST, itu bagaimana? Bisa masuk kualifikasi nggak? Nah, itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ketika ada, oh ini sebenarnya sama dengan yang saya pelajari dan saya kuliah di situ sama saja kan gitu. Tetapi di situ ternyata nomenklaturnya berbeda dengan yang nama jurusan yang ada di kampus gitu. Maka butuh surat pengantar itu tadi ya, bahwa kalau memang itu benar-benar sama gitu ya, maka butuh surat pengantar. Butuh surat pengantar dari kampus yang menyebutkan tujuan yang kemudian kita tuju itu sama sebenarnya dengan apa yang ST-nya kita tadi gitu. Diperkuat dengan itu saja gitu. Diperkuat dengan itu. Mungkin saya bisa nambahin ya, kalau S1 Teknik Mesin itu kan umum sebenarnya ya. Saya juga dari S1 Teknik Mesin nih. Teknik Mesin juga nih. Jadi sebenarnya Teknik Mesin itu umum gitu. Nanti kalau itu udah gelarnya ST, cuman ST-nya itu ST apa atau ST elektro kan beda. Kalau elektro pasti jelas beda. Sipil pasti beda. Kalau ST-nya masih ST mesin pasti masuk lah ya. Izin ini pertanyaan yang tadi. Oke, silakan. Siapa ini? Dari Mbak siapa? Ya Mbak Holly yang tadi nanya. Pekerjaan PNS. Tanya masalah gelar ST. Oh iya. Monggo Ya, silakan. jadi kan jadi program studinya tuh nama jurusannya memang Teknik Mesin dan Biosistem gitu kan. Sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Tapi gelarnya ST. Apa itu tetap harus minta surat keterangan dari kampus atau tidak perlu kayak gitu? Oh, kalau S1 Teknik Mesin pasti gelarnya ST ya, dimanapun juga ya.
Jadi kayaknya nggak perlu deh. Iya, heeh. Ya, jadi nggak perlu minta surat keterangan lagi ya? Iya, nggak perlu. Nggak perlu. Cuma kalau Nggak ST. beda ada nomenklaturnya aja ya, ada beda nomenklaturnya tadi gitu. Tapi secara substansi sama, itu lebih baik dimintain surat keterangan tadi gitu ya. Kalau secara nomenklatur sih nggak, soalnya nama prodinya sesuai sama yang dibutuhkan juga. Oh ya, nggak perlu. Oh ya, seperti kalau itu udah nggak perlu. sesuai ya udah. Itu langsung aja. Oke. Dan ini juga menyambung masalah peluang tadi ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu ya. Di sini ini banyak ya. Ada teknik mesin, teknik perminyakan, S1 matematika. Jadi semua itu bisa masuk. Tetapi yang diambil itu 23. Jadi kemungkinan besar yang diambil pada saat seleksi kemampuan dasar untuk mengikuti seleksi kemampuan bidang itu 23 kali 3. Itu adalah 69 gitu ya. 69. Tetapi apakah 69 ini itu adalah isinya orang-orang ini? Belum tentu juga gitu ya. Ini pertama, kalau ternyata ada orang geografi nggak mendaftar, ya sudah, berarti nggak ada orang geografi gitu. Nah, tetapi kalau misal ada orang di sini matematika gitu ya, S1 matematika yang mendaftar itu banyak, 4 orang mendaftar, misal 4 orang mendaftar S1 matematika, dan ternyata 4 orang ini semuanya lolos gitu ya, semua lolos untuk SKD, maka intinya nggak harus semua yang ini lolos semua gitu ya. Jadi tergantung nilai SKD kita, cuma ini persyaratannya. Yang di sini adalah persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi. Tetapi untuk lolos SKD itu adalah tergantung dalam tanda kutip di sini itu adalah nilai kita memenuhi atau tidak, lolos atau tidaknya SKD. Apakah 23 ini atau 69 itu komposisinya harus orang ini semua? Nggak harus ya, nggak harus. Ternyata harus yang menyeleksi ini itu adalah nilai SKD kita gitu ya. Jadi bisa saja 10 orang matematika, kemudian 10 orang teknik kimia, 10 orang ilmu lingkungan, geografi nggak ada, itu bisa jadi ketika nanti seleksi kemampuan dasar itu lolos atau tidaknya. Jadi seperti itu. Cuma di sini kan peluangnya itu kan banyak ya. Di sini 23 yang dibutuhkan ini. Pada saat pendaftaran kemungkinan juga S1 geografi yang daftar banyak, S1 kimia yang juga daftar banyak, S1 teknik material yang juga daftar banyak. Berarti 23 dibagi ini dulu gitu ya, itu lebih besar daripada yang bawah ini. Jadi apakah lulusan terbaik boleh ngambil umum? Boleh saja. Misal ternyata IPK Bapak Ibu sekalian lulusan terbaik cum laude gitu ya. Nah, ketika saya melihat di sini ya, melihat peluang di sini, ternyata lebih besar peluangnya, maka saya lebih baik mendaftar di sini. Nah, itu boleh saja seperti itu. Untuk mendaftar umum itu boleh gitu ya. Monggo Kak Afid lanjut. Baik, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung lagi sebelum saya bacakan yang di chat. Mau nanya lagi dong, Pak. Oh, silakan Mbak. Tadi siapa? Perkenalkan, boleh Mbak? Mbak Septin ya tadi? Kayaknya ini pertanyaan mundur lagi deh. Kan saya buat akun. Buat akun tuh nama ijazahnya kan pakai H terakhirnya. Sedangkan yang aku ketik itu nggak pakai H. Itu ada masalah nggak ya nanti ya? Itu ada masalah di situ ya. Halo? Harus ada kesesuaian nama gitu ya. Harus ada kesesuaian nama ijazah. Iya. Nama pada saat mendaftarkan akun, dan itu juga akan diverifikasi di KTP. Apakah di KTP sama dengan ijazah enggak? Enggak. Jadi di KTP ku itu tanpa H, di ijazah pakai H. Di saat saya buat akun KTP benar saya ketik, ijazah kurang hanya. Oh, pada saat membuat akun itu kan pakai KTP ya, nama KTP ya, nama sesuai dengan KTP. Nah, sedangkan di ijazah pada saat ngetik ijazah, maksudnya di ijazahnya ya, di ijazahnya kurang H gitu ya? Di ijazahnya kan pakai H terakhir, saragih. Ya. Nah, jadi intinya KTP dengan ijazah beda, tanpa H. Di KTP tanpa H, di ijazah pakai H. Nah, kalau saya buat akun kemarin, KTP yang saya ketik udah sama, sedangkan ijazah yang dengan saya ketik itu beda, kurang H. Itu ada masalah nggak nanti? Oh, apakah itu berarti menyesuaikan ijazahnya tadi tidak sesuai gitu ya? Iya, jadi ijazahku dengan yang aku ketik itu nggak sesuai. Itu bisa diganti kan ya? Tapi udah di print itunya. Apanya? Udah di. Oh, kartunya ya? Kartunya udah di print. Oh. Apakah ada masalah? Ya kurang tahu di situ ya. Tapi kalau sudah
mengikuti akun, sebenarnya akunnya itu pakai KTP, apakah harus sama dengan ijazah? Karena kan itu ada dua dokumen ya, ada dua dokumen yang berbeda ya. Iya, itu kok bisa beda ya antara ijazah dan KTP. Itu mungkin waktu itu sebenarnya yang benar yang mana itu harusnya disesuaikan dulu, Kak. Mungkin sesuai akte lahir atau apa kan mestinya, atau yang KTP-nya yang salah itu mestinya disesuaikan dulu ya, sesuai dengan akte atau apa gitu. Waduh. Jadi sebagian data saya itu tak pakai H dan tanpa H. Akte pakai H, sedangkan yang lainnya nggak pakai H. Iya, akte dengan ijazah pakai H. KTP nggak pakai H. Mbak Septin, ini ya Yes. sekalian ya saran. Soalnya saya juga gitu. Jadi sebelumnya saya dari Bandar Lampung. Kalau dulu itu Bandar Lampung tuh namanya Tanjung Karang. Jadi di KTP saya Tanjung Karang, tapi di ijazah saya Bandar Lampung. Saran saya yang diganti yang di ini aja Mbak, yang di KTP. Soalnya kalau ganti ijazah itu lebih sulit ya, karena lebih banyak. Atau iya benar seperti itu jadi bisa pakai surat keterangan dari desa gitu ya, surat keterangan dari desa bahwa ini antara ijazah sama KTP itu sebenarnya satu orang yang sama gitu aja Mbak, nanti mungkin dikuatkan dengan di situ aja gitu ya. Berarti di Disduk, balik lagi ke hubungin ke Disduk berarti ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi nggak harus ke dinas pendidikan gitu ya. Biasanya surat keterangan desa kan ada itu yang bisa sampai kecamatan, sekarang juga sudah bisa ya. Sampai kecamatan sudah bisa. Itu maksudnya bahwa antara KTP sama ini memang terdapat perbedaan nama. Tapi sebenarnya intinya itu satu orang yang sama gitu aja. Tapi ini kan sudah cetak gitu ya, itu nggak tahu apa bisa recetak ulang dengan memperbaiki data, nggak ada kan ya? Nggak ada. Nggak bisa ya? Tapi saya mau pingin coba yang Bapak bilang tadi, riset email dan jadi buat akun lagi. Tapi sama aja ya? Itu nggak bisa kalau sudah mendaftar, sudah dapat kartu, karena yang diinputkan itu adalah nomor KTP kalau di SSCASN. Yang saya maksud riset email tadi pada saat simulasi soal-soal yang ada di BKN. Kalau sudah daftar gitu ya, itu nggak bisa karena datanya itu satu data nomor KTP yang dimasukkan. Berarti ketika nanti ini daftar, masih akun loh Pak, masih buat akun loh Pak. Oh masih buat akun, belum saya sampai belum cetak. masuk daftar CPNS belum. Oh itu bisa. Berarti nanti yang coba. Saya sambil sekalian simulasi. Saya simulasi dulu. Oh, nggak bisa ya, Pak. Ini ya, di sini berarti ya, Mbak sabar. Iya, di sini ya. Kurang H gitu ya. Iya. Yang ini nih, yang di bawah tanggal lahir nih. Nah, ini kan bisa itu ya. Ini kan nama sesuai ijazah tanpa gelar kan gitu ya. Ya berarti sesuai ijazah aja. Iya ini sesuai ijazah aja. Perkara di sananya pada saat kita masuk KTP-nya gitu ya. Kan pada saat membuat itu kan masukin nomor induk keluarga, nomor induk KTP, nama sesuai KTP kan. Pada saat masuk itu ya udah sesuai KTP aja. Tetapi pada saat di sini ijazah gitu ya, sesuaikan ijazah di sini aja. Nah itu Pak, maksud saya kan nama sesuai ijazah. Ya. Nah, ijazah saya itu nama saya Septin Arion Saragi di ijazah pakai H. Iya. Nah, aku ketik enggak pakai H. Kurang hanya. Itu kan bisa dirubah itu. Itu bisa dirubah itu. Dirubah. Masuk ke biodata nih. Ini masuk ke biodata. Oke, Nah, kalau Saragi tinggal nambahin H gitu kan ya? Iya, benar. Nambahin H.
Atau di sini kan ada ini 2474 lagi, selanjutnya itu sudah berubah datanya Mbak itu nanti gitu. Oh, ada file rubah data ya? Iya, Masih bisa ubah data ya, meskipun Iya, saya Mak. sudah print. Iya, masih bisa dirubah ini. Oke. Masuk ke biodata aja nih Mbak ya, masuk ke Biodata ya Pak ya. Baik-baik. Biodata, ada penambahan gini ya, ada penambahan H gitu ya. Misal ada H, nanti di sini kan ada keluar nih 2474 gitu ya. Jadi Iya. ini selanjutnya. Oke, thank you. Ya. B 11. Oke, ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Atau saya bacakan yang di Ya, chat lagi? saya mau bertanya secara langsung. Monggo, silakan. Jelas ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya. Ya. Oke. Saya Homsa. Saya ingin bertanya mengenai formasi. Dari mana Kak Homs? Saya dari Depok, Jawa Barat. Saya ingin bertanya mengenai informasi yang tersedia di website BKM dan juga di website instansi yang saya melamar. Nah, terdapat perbedaan di antara keduanya gitu. Nah, kita yang mana nih? Kita harus percaya yang di BKM atau kita percaya yang di website resminya? Begitu. Terima kasih. Ya, yang dimaksud perbedaan itu perbedaan di mananya ya Mbak ya? Perbedaan jumlah formasi. Oh, perbedaan jumlah formasi. Iya. Jadi misalnya saya mau mendaftarkan di DKI Jakarta di formasi pengawas jaringan utilitas. Di situ terdapat jumlah formasinya 2. Nah, sedangkan di website resminya itu pengumuman langsung itu ada 10. Nah, jadi saya harus percaya yang mana ya? Gitu. Oh, jadi ada yang perlu dipahami juga ya. Termasuk yang ini yang di data gitu ya, data SSCASN tadi. Nah, biasanya jadi pada saat kita melihat pengumuman yang ada di pemerintah daerah atau kementerian tertentu gitu ya, di lembaga tertentu, itu biasanya itu gelondongan ya Kak ya. Jadi bentuknya itu gelondongan formasinya. Dalam bentuk PDF kan ya. Nah, biasanya formasi ini, pendidikannya ini butuhnya sekian gitu ya. Iya. Nah, sedangkan di di CASN ini itu dia tidak seperti itu gitu. Kayak ini ya. Jadi dia memang dipisah-pisah. Biasanya itu langsung sudah masuk ke misal kalau di PDF-nya di pemerintah daerah DKI Jakarta 10. Ternyata yang masuk di situ 2. Berarti yang mana yang 8 kan gitu ya. Nah, yang ke-8 itu biasanya itu sudah dipecah-pecah sesuai dengan yang ada di sini gitu. Jadi tetap 10 intinya gitu. Oh begitu. Iya. Tapi saya melihat perbedaannya kalau untuk kan ada misalnya nih untuk jurusan saya teknik elektro itu ada 3 formasi ya, 3 lowongan gitu. Nah, saya tuh melihatnya pengawas jaringan utilitas ini sesuai banget nih sama jurusan saya gitu. Nah, kemudian saya melihat ada lagi analis dokumen. Jadi analis dokumen itu dia itu ada 8 ya. Dan kalau di STM BKM ini dia terbagi-bagi. Jadi lowongannya terbagi-bagi. Jadi misalnya Jakarta Utara 2, Jakarta Selatan 2. Pokoknya intinya pas lah. Nah, tapi untuk pengawas jaringan utilitas ini, kalau yang di PDF di website ini 10 dan di BKM ini tuh cuma 2 lah. Tapi tidak dibagi-bagi, jadi saya bingung gitu. Gimana ya? Tadi coba jurusannya apakah? S1 teknik elektro. S1 ya. S1 Iya. Teknik elektro. Teknik. Elektro. Di bawah lagi ya. Nah ya. Ini ya. Ya, harus elektro. Nah itu kan yang paling bawah banget. Itu ada pengawas jaringan utilitas ya. Oh iya. Nah itu hanya ada 2 gitu di situ dan dia tidak terbagi-bagi di atasnya. Jadi saya bingung gitu. Yang di atasnya pengawas ketenaga kerjaan terbagi-bagi. Nah, saya lihat di dokumen dari website Pemprov DKI langsung itu
itu Ini 10 ya? Harusnya 10 gitu ya kalau. harusnya 10. Nah, ya saya harus percaya yang mana nih kan supaya aku percaya diri dulu gitu loh. Takutnya ntar beneran 2 gitu. Iya. Tapi lebih baik nyari yang lain yang lebih Karena benar, gini gitu. ya, kalau menurut saya pribadi gitu ya, karena kita sistem untuk masuknya itu, sistem bikin akunnya, sistem seleksinya itu, seleksinya itu dikasihkan kepada lembaganya. Kemudian tapi untuk pembuatan akun kan kita harus mengisi dan seterusnya kayak lokasi tesnya, kemudian pilih formasi jabatannya, itu satu sistem di data SCASN gitu. Jadi yang ada ya ini aja gitu, berarti hanya 2 ini. Oh berarti kita lebih Mengacu kepada sini. prefernya percayanya yang di web BKN langsung aja ya. Iya, Nggak soalnya di- itu satu pintu itu tadi Kak. Jadi karena pendaftarannya itu satu pintu tadi, maka mengacunya langsung ke sscasnbkn.go.id tadi gitu. Oke, berarti ya. Thank you Mas ya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih dari Mbak Kansa ya tadi yang bertanya. Ada yang mau bertanya lagi atau gimana Mas Angga? Ini di kolom chat banyak banget nih masih. Mas mau bertanya? Monggo lanjut aja. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah Manda dari Pekanbaru mau bertanya. Jadi untuk formasi MA di MA, saya mau mengambil analisis perkara peradilan itu harus syaratnya harus TOEFL, melampirkan sertifikat TOEFL. Jadi sertifikat TOEFL ITP saya sudah expired. Jadi kalau saya melampirkan misalnya sertifikat TOEFL yang prediction bisa? Nah, itu kembali biasanya itu masih diperbolehkan, tapi coba dibaca lebih detail untuk Bu Hikmah di webnya mereka, webnya Kementerian Kejaksaan ya? Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung. Itu MA. lebih baik dibaca lagi apakah ITP itu bisa. Nah, kalau itu tidak memberikan informasi, langsung tanya pada di situ biasanya ada kayak akun masing-masing dari kementerian. Di situ ada narah hubungnya, di situ coba tanyakan. Enggak, dibilangnya minimal 450 yang TOEFL, kalau yang IELTS-nya itu 500 minimal. Itu bagaimana? Skor nilai minimal untuk TOEFL-nya itu minimal 150, kalau yang IELTS-nya itu 500. Maksudnya yang ditanyakan gimana ya Mbak? Melampirkan sertifikat TOEFL minimal skornya 450 dan IELTS-nya itu 500. Gimana? Apa Itu kira-kira biasanya pilihan. Oh, itu salah satu. Jadi Salah satu ya. Bisa salah satu yang diambil. Apakah bisa pakai saya masukkan sertifikat yang TOEFL prediction aja gitu? Nah, itu tadi. Jadi kalau mau lebih jelasnya, itu masuk ke webnya dari kementerian itu biasanya ada cpns.kementerian tertentu gitu ya. Itu apakah boleh menggunakan TOEFL prediction atau tidak gitu. Kalau tidak disertakan di situ, maka bisa tanya di helpdesk instansinya. Biasanya di masing-masing instansi itu ada narah hubung, ada juga menu helpdesk-nya. Di situ nanti Mbak Hikmah bisa nanya apakah saya boleh melampirkan TOEFL prediction atau tidak. Di situ akan dijawab pasti sama kementerian itu gitu. Oh begitu. Iya, lebih baik ditanyakan gitu ya, lebih baik ditanyakan saja untuk mengantisipasi. Kalau kita mengupload yang expired ternyata nggak boleh kan emang juga. Ternyata kalau kita bisa upload yang TOEFL prediction ya nggak masalah, ya nggak apa-apa juga. Tapi lebih baik itu dikonfirmasi ke helpdesk-nya di instansi masing-masing. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kemudian ini Mas, ada pertanyaan lagi tentang pendaftaran P3K guru itu jika sudah ada di Kodik, maka tidak ada pilihan formasi sama tempat tes. Tempat tesnya itu ditentukan sama Pemda. Nah, penempatannya berarti sesuai kebutuhan Pemda, walaupun ditempatkan di tempat yang jauh, gitu. Benar nggak? Iya, betul. Oke. Ada lagi, David? Ada lagi ini, saya sudah upload berkas, tapi akreditasi jurusan yang saya upload itu tahun 2020, sedangkan saya lulusan 2012.
Apakah bisa diganti kalau sudah dicetak? Kalau sudah cetak itu kan kita nggak bisa ganti ya. Kita nggak bisa ganti di dalamnya gitu ya. Kalau sudah cetak kartunya maksudnya ya. Ya. Makanya tadi kan itu sebenarnya harus teliti di awal sih. Harus teliti di awal sebelum teman-teman ya itu jangan terburu-buru, harus dengan sabar dibaca poin per poin itu seperti apa, persyaratan yang diinginkan gitu ya. Nah itu lebih baik seperti itu dulu. Jadi ya sabar dulu lah. Kita sabar dulu pada saat membaca itu gitu. Oke. Iya, Kak lanjut yang tadi kan yang nanya yang tadi akreditasi kan saya yang tanya. Nah, Ya. kira-kira nanti kalau di masa sanggah bisa nggak misalnya kita mengajukan lagi nih, ini loh ternyata akreditasi yang 2012 kan ini udah nggak bisa dirubah nih masalahnya Iya, kalau udah cetak. nanti pada masa sanggah itu nanti bisa itu bisa maksudnya dikonfirmasi ke panitia. Oh ya kemarin saya lupa untuk upload akreditasi, ternyata saya akreditasi yang tahun ini gitu ya. Itu kalau nggak lolos gitu ya Kak ya, kalau nggak lolos verifikasi. Tetapi kalau sudah lolos verifikasi kenapa harus disanggahkan gitu ya? Oh iya, iya. Ya semoga lolos. Nanti pada masa sanggah saja untuk menyampaikan, oh saya tuh kemarin salah uploadnya di sini, mohon maaf, tapi di sini saya akan memperbarui lagi untuk berkasnya. Jadi seperti itu aja, nggak apa-apa di masa sanggah nanti. Iya, terima kasih Kak. Ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya Mas. Ya. Ada pertanyaan semisal jurusan saya S1 Statistika, tapi yang tertulis di keterangan adalah S1 Statistik. Apakah akan bermasalah ketika S1 Statistika mendaftar posisi S1 Statistik? Ya, nggak ada masalah kalau itu ya. Itu sama, statistik sama statistika itu sama. Sama ya sebenarnya. Iya, sama saja. Itu nggak masalah, daftar aja. Yang tertera statistik tapi kita statistika itu nggak masalah. Karena di instansi lain itu statistika menyebutnya. Ada juga yang instansi lain itu statistik gitu. Jadi daftar aja di situ ya, nggak apa-apa. Oke, ini pertanyaan kayaknya sudah nggak ada lagi nih yang di chat kayaknya. Tapi saya ingatkan juga teman-teman yang udah masuk di webinar ini, silakan diisi di absensi ataupun evaluasi ya nanti untuk follow up. Mungkin ada yang berminat menjadi anggota grup WA nanti untuk follow up yang berikutnya. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung atau gimana Kak Angga? Ada. Ini udah. Oh, ada lagi, masih ada. Monggo, silakan. Dari siapa? Ya, saya Hauli dari Serang. Ini mau bertanya terkait kan jadi untuk masa pas daftar akun dan semuanya tuh nama udah beres semua sama, dari ijazah, KTP semua sama. Tapi kan ketika diunggah unggah dokumen itu ada scan KTP yang diunggah kan. Nah, di KTP ini kan KTP-nya sudah berlaku seumur hidup. Ya. Nah, nama yang terteranya itu ada beda di satu huruf yang harusnya disingkat malah tidak disingkat gitu. Maksudnya yang harusnya tidak disingkat malah disingkat di KTP. Tapi kalau di ijazah, di KK itu udah sama semuanya gitu. Itu nanti bermasalah nggak ya? Pada saat awal masuk itu kan pakai nama di KTP ya? Iya, nama di KTP-nya tuh udah sesuai dengan yang di ijazah, udah benar. Nah, tapi kan di foto KTP-nya ini itu data lama yang sebelum diedit gitu. Oh. Ini foto KTP-nya KTP lama yang udah berlaku seumur hidup. Ya nggak masalah kalau itu ya. Kalau yang penting pada saat upload foto KTP ya udah foto KTP-nya itu gitu. Yang berlaku kan gitu ya. Itu nggak masalah. Yeah. Apakah nanti ada penyingkatan misal Angga Septiana penuh, ada Angga S pada saat upload KTP-nya kan gitu ya. Pada saat saya mendaftar itu nggak apa-apa. Oh iya. Orang ini ada kemarin ya. Pada saat kemarin tahun saya daftar gitu ya. Di KTP saya itu ada gelar sarjana saya gitu. Di KTP saya itu ada gelar sarjana saya Angga Septiana STTSI kan gitu ya. Nah, pada saat saya mendaftar pada saat saya menggunakan akun gitu ya, buat akun itu saya tulis Angga Septiana doang gitu. Tapi pada saat upload KTP kan ada gelar sarjana saya kan gitu kan. Nah, itu nggak masalah di situ. Oke, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Oke.
Ini ada pertanyaan di chat, Mas. Saya mendaftar kualifikasi SMK penerbangan lulusan 2009. Tapi belum ada akreditasinya. Baru tahun 2019 tuh adanya. Gimana tuh? Nggak ada akreditasinya pada saat lulus dari SMK penerbangan itu ya? Ya, belum keluar tuh akreditasinya. Bisa minta keterangan nggak? Itu kan kalau di sini itu ada lainnya ya. Kalau di ini coba saya share gitu ya. Bisa saya share. Bentar. Jadi di bkn.id itu coba saya share. Bentar. Nah, di sini Nah, di sini ini kan ada akreditasi perguruan tinggi gitu ya. Ini biasanya ada lainnya, pilih aja lainnya gitu. Pilih aja lainnya. Kalau di sini pilih aja lainnya. Pada saat pemberkasan itu minta aja kepada SMK ya. Pada saat SMK itu minta aja surat keterangan dari SMK-nya, gitu ya. Minta surat keterangan pada SMK-nya. Pada saat saya lulus itu sebenarnya akreditasinya apa? Yang menerangkan itu akreditasinya apa? Itu minta saja surat keterangannya. Jadi seperti itu. Jadi minta keterangan dari instansi sekolah tadi ya? Ya. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan? Masuk ya Kak yang tadi SMK tadi. Monggo silakan. Itu kan sudah ke sekolah, ditanyakan ke TU-nya, katanya sudah ganti komputer entah. Terus yang di linknya itu di lamannya ini sepertinya tipe gitu loh Kak, akreditasi sekolah tinggi kesehatan gitu. Padahal yang diambil kan kualifikasinya SMK. Seperti saja di bagian itu ya. Bisa minta tolong Kak dibukakan di situ Kak. Coba. Kak. Bentar ya. Stop. Pemprov. Di mana Pemprov? Pemprov Jatim. Pemprov Jatim. Itu CPNS atau apa? CPNS, Pemprov Jatim ya? Ya. Tingkat pendidikan? SMK penerbangan. Ini berarti SLTA ya? Kejuruan ya, SLTA kejuruan. Ini penerbangan. Ini SLTA, SMK penerbangan ini ya? Ya, oke. Ini berarti ini ya? Oke. Terus gimana? Yang di bagian upload itu loh Kak. Ya. Uploadnya surat akreditasi sekolah tinggi kesehatan gitu. Waduh. Kalimatnya. Padahal itu dulu sudah minta ke SMK penerbangan ini ya? Sudah, tapi ya itu dikasihnya yang terbaru tahun 2019. Masih berlaku sampai hari ini. Tapi surat dulu itu nggak tahu apakah ada atau memang belum ikut akreditasi atau gimana, kurang paham juga. Oh, itu dulu apa? Surat akreditasinya apa? Sekolah tinggi kesehatan. Ini untuk yang medis. Oh, gitu. Ini Itu kan SMK. Sekolah tinggi. Ya, bukan sekolah tinggi ya. Tapi sudah diupload dan sudah cetak ya, berarti ya? Ya, belum. Maksud saya wajib upload kan, wajib isi kan, yang bintang merah itu loh. Iya, betul. Berarti kalau kita minta akreditasi SMK penerbangannya nggak dapat gitu ya? Untuk tahun lulusan 2009 ya nggak ada. Apakah memang perlu dimintakan seperti yang Kakak sampaikan tadi, minta surat keterangan, atau itu saja diupload yang ada itu tahun 2019? Toh juga itu salah ketik juga kan, yang di lamannya itu kan juga bukan kualifikasi SMK, mungkin sepertinya salah ketik atau gimana gitu. Jadi lebih baik itu pakai minta surat keterangan aja SMK penerbangan ini pada saat
lulus itu akreditasinya apa saja itu diminta aja gitu. Soalnya kalau kita cari screen capture di BAN PT kan nggak di Badan Akreditasi Nasional juga nggak ada kan ya? Belum ada. Ya itu berarti minta aja surat keterangan pada saat itu gitu.